Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Desa, selamat datang di podcast pendamping lokal desa. Kembali lagi bersama saya Ampun Rizky. Hari ini kita akan berbincang-bincang sedikit, ngobrol-ngobrol santai bersama seorang narasumber warga yang tergolong miskin. Beliau adalah salah satu warga di Desa Suwanibong, Kecamatan Tangan-Tangan, Kabupaten Aceh Barat Daya, Provinsi Aceh. Baik, langsung saja kita sapa tamu kita hari ini, Ibu Kasmi. Apa kabar, Ibu? Alhamdulillah baik Pak Rizky. Bagaimana keadaan Pak Rizky? Baik, Bu, baik. Ibu, kabarnya Ibu itu termasuk salah satu warga yang ekonominya lemah. Bahkan Ibu ini menjadi target dan sasaran daripada pemerintah desa dalam mengentaskan kemiskinan ekstrim di desa. Bisa tidak Ibu ceritakan sedikit tentang kondisi ekonomi Ibu saat ini atau selama ini? Ya baik Pak Rizky. Sebagai warga miskin dan memiliki 3 orang anak, tentunya dalam memenuhi kehidupan sehari-hari tidaklah mudah. Apalagi saat ini saya sebagai tulang punggung keluarga. Setelah meninggalnya suami saya yang tahun lalu, keadaan saya sangat sulit. Baik, Ibu. Ada tidak nih perhatian pemerintah desa terhadap Ibu? Alhamdulillah ada Pak. Perhatian yang seperti apa saja itu, Bu? Saya sadar pemerintahan desa tidak dapat berbuat lebih untuk membantu ekonomi saya. Banyak juga warga miskin yang lain yang harus diperhatikan. Tapi saya bersyukur dan berterima kasih kepada Bapak Kepala Desa telah memberi bantuan BLT dan juga melibatkan saya dalam program PKTD namanya ya Pak Rizky. Iya, Bu, PKTD, Bu. Jadi selama ini pemerintah desa itu telah memberi perhatian kepada Ibu dalam bentuk bantuan langsung tunai atau BLT, Bu ya? Iya, ya. Baik. BLT yang diberikan itu berapa nilainya, Bu? 300.000 per bulan, Pak. Per bulan, Bu, Iya. 300.000. Nah, jadi pemerintah desa tuh memberinya per bulan atau bagaimana tuh, Bu? Iya, per bulan, Pak. Per bulan, Bu ya? Oke, jadi 300.000 itu apakah cukup untuk memenuhi kehidupan Ibu sehari-hari di rumah selama 1 bulan? Iya, Pak, walaupun tidak mencukupi, namun dapat membantu kebutuhan pokok sehari-hari. Contohnya kebutuhan dapur seperti minyak goreng, cabai dan lain sebagainya, Pak. Baik, Ibu, jika berandai-andai nih, Bu, berandai-andai suatu saat atau tahun depan nih misalnya pemerintah menghapus meniadakan program bantuan langsung tunai dan juga meniadakan program padat karya tunai. Apa Ibu setuju terhadap itu? Kalau dihapus boleh, tapi diganti yang lain, Pak. Diganti dengan lain, Bu ya? Iya, iya. Jadi program seperti apa tuh yang lain tuh selain daripada bantuan langsung tunai yang sekiranya dapat meningkatkan secara langsung perekonomian masyarakat, Bu? Ya seperti bantuan itu jualan kue, goreng pisang dan lain-lain untuk memperdayakan masyarakat. Bantuan berupa usaha, Bu ya? Iya, Ya. usaha. Baik, usaha apa nih yang sedang Ibu tekuni nih? Iya, Pak. Yang kami tekuni sekarang adalah untuk buat kue dan buat kerupuk, bikin tempe. Industri rumah tangga, Bu ya? Iya, ya. Baik, terhadap industri rumah tangga yang sedang Ibu jalani, apakah pernah pemerintah desa memberikan modal usaha? Insya Allah pernah, Pak. Pernah, Bu ya? Iya. Baik. Baik, Ibu. Jadi tadi Ibu mengatakan bahwa Ibu mendapatkan bantuan BLT. Selain daripada bantuan tersebut, bantuan apa lagi yang pernah Ibu dapatkan? Iya, baik Pak Rizky. Pernah saya dapatkan ada bantuan bebek, ada juga bantuan bibit padi, ada juga bantuan pupuk dan lain-lain obat-obatan. Begitu, Bu ya? Iya. Terhadap pemerintahan desa, setiap pemerintahan desa itu mengambil kebijakan-kebijakan seperti misalnya bantuan langsung tunai dan kebijakan lainnya, apakah itu dilakukan melalui musyawarah atau tidak, Bu? Baik Pak Rizky, kalau itu bermusyawarah, Pak. Bermusyawarah ya? Iya. Bermusyawarah itu melibatkan siapa-siapa saja tuh, Bu?
Ada aparatur desa, ada masyarakat, dan ada tokoh perempuan, Pak. Ada juga tokoh perempuan ya Bu. Ada, Pak. Jadi melalui musyawarah diputuskanlah Ya, siapa-siapa saja penerima BLT. Jadi termasuk Ibu salah satu daripada penerimanya. iya, Pak. Iya Bu. Baik, ke depan nih Bu. Apa saran Ibu dan harapan Ibu terhadap pemerintah desa Suwanibung dalam upaya mengentaskan kemiskinan ekstrim di desa? Baik, Pak Rizky. Ke depan saya berharap pemerintah desa dapat membantu modal usaha untuk saya dan juga untuk warga miskin lainnya. Seperti contoh modal usaha jualan. Sekaligus membimbing saya dan mengajari sebagaimana cara agar usaha saya nantinya berkembang dan modal usaha tersebut tidak tenggelam. Di samping modal usaha jualan kue seperti Ibu katakan tadi, di bidang pertanian nih, apa saja yang menjadi harapan Ibu ke depan? Di bidang pertanian juga sangat penting. Saya ini seorang petani, tentunya sangat membutuhkan bantuan seperti pupuk, bibit, dan lain-lain sebagainya. Samping itu dapat dibangun jalan, saluran, dan pintu air, Pak. Infrastruktur di bidang pertanian itu juga sangat dibutuhkan ya Bu ya? Iya, ya, Pak. Ya baik. Terima kasih Ibu atas waktu dan kesempatannya. Semoga apa yang Ibu cita-citakan dan yang menjadi harapan kita semua dalam mengentaskan kemiskinan ekstrim yang ada di desa ini terwujud hendaknya ke depan. Amin amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Baik sobat desa, itulah obrolan singkat kita hari ini bersama Ibu Kasmi, warga miskin desa Suwanibung. Banyak hikmah yang dapat kita petik dari kisah beliau, dari cerita-cerita beliau. Semoga ke depan harapan kita program pengentasan kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah desa Suwanibung dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa sehingga masyarakat desa Suwanibung terlepas dari lingkaran kemiskinan. Baik, semoga program-program pengentasan kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah desa Suwanibung dapat mensejahterakan masyarakat miskin, melepaskan belenggu kemiskinan mereka sehingga dapat menekan angka kemiskinan tersebut menjadi tiada. Baik sobat desa, sampai jumpa di cerita selanjutnya. Saya Ampun Rizky mengundur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Desa kita